Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Soal RUU TNI, mari kita simak videonya. Suara masyarakat itu tidak untuk didengar, tapi hanya untuk dibeli saat mereka pemilihan. Terbukti gejolak masyarakat yang jelas-jelas menolak adanya revisi Undang-Undang TNI diabaikan sama pemerintah. Mereka justru mensahkan tepat hari ini revisi Undang-Undang TNI tersebut. Ada beberapa hal yang buat RUU TNI ini sangat amat perlu kita gagalkan. Yang pertama, dari segi proses, sejak awal draft yang beredar terkait dengan poin-poin apa saja yang direvisi itu simpang siur. Yang sempat beredar itu sempat dibantah oleh Sufmi Dasko, katanya itu bukan yang dibahas di DPR. Terus mana yang dibahas di DPR? Gak ada sampai sekarang. Bahkan Pak Dasko kembali menyatakan hari ini kalau misalkan nanti undang-undang itu akan diedarkan kalau sudah disetujui untuk disahkan. Artinya gak ada ruang masyarakat untuk bisa mengkritisi lebih lanjut terkait dengan poin-poin revisi Undang-Undang TNI. So yes, wajar masyarakat khawatir karena prosesnya tidak transparan, terkesan tertutup, kemarin bahasa di hotel berbintang ya kan ya. Lalu juga draftnya juga gak jelas, simpang siur, dan dibahas secara terburu-buru sekali, tiba-tiba langsung disahkan hari ini. Ternyata DPR bisa kerja cepat juga ya. Kalau RUU perampasan aset bisa cepat juga nggak? But anyway ya, buat kalian yang mungkin masih berpikir kalau urusan undang-undang mah itu urusannya DPR aja, presiden mah nggak ikut-ikut. Kalau menurutku coba dipikir-pikir lagi, karena melihat kondisi politik sekarang ini sepertinya maupun eksekutif dan juga legislatif sedang mesra-mesranya. Mereka sekarang jadi bestie, udah nggak peduli fraksi partai A, B, C, D, E, F, G. Mereka bersekongkol, kong kali kong untuk satu kepentingan. Tapi nggak tahu kepentingan siapa. Tapi kalau melihat suara masyarakat diabaikan seperti ini, yang jelas bukan kepentingan kita yang lagi diperjuangkan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank Saudara-saudara sebangsa sekali, tidak ada revolusi tanpa gerakan. Sekali lagi, tidak ada revolusi tanpa pergerakan. Maju, maju saudara-saudara, jangan berdiam di belakang. Kita kesini. Gue tidak peduli dengan RUU TNI, gue tidak peduli dengan negara karena semuanya tidak ngefek buat kehidupan gue. Yang penting gue tetap kerja buat diri gue sendiri. Nah, pemikiran seperti itulah yang diharapkan oleh negara yang sedang memanipulasi logikamu. Kali ini kita punya tebak-tebakan. Apa bedanya botol obat dan anggota dewan? Kalau botol obat ditutup dengan rapat, anggota dewan rapatnya ditutup rapat. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Anggota dewan emang paling greget, kerjaan banyak, jadwalnya rapet-rapet. Udah punya gedung kok rapat ngumpet-ngumpet. Mereka pada ngumpet, kitanya pada empet. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Salam logika. Bagi mereka yang masih mengikuti perkembangan perang Rusia-Ukraina terkini, sedikit info saja bahwa Rusia sudah menang besar terhadap Ukraina dengan merebut Suja. Suja adalah kota terbesar terakhir yang ada di Kursk Oblast. Rahasia kemenangan Rusia terhadap Ukraina ini karena mereka menggunakan strategi perang masa depan yang disebut dengan DCW atau Drone Centric Warfare. Di sini membuktikan bahwa rahasia kemenangan Rusia ini bukan karena Rusia banyak menempatkan posisi tentara di jabatan sipil atau meeting secara diam-diam di hotel mewah untuk merevisi undang-undang ketentaraannya. Rusia hanya memaksimalkan kemampuan tempur para tentaranya dengan penggunaan teknologi fiber optik, Intelligent Unmanaged System, dan tentu saja drone aerial airborne.
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan menjadi Rusia atau Ukraina? Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan Bijak Memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak orde baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih orde baru itu? Nih, Bang Panji ngejelasin gimana orde baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang orde baru itu hening, nggak ada penangkapan korupsi, nggak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi nggak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak Memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era orde baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarkis. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel. DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan. Tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden. Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Entah sejak kapan negara ini cara kerjanya jadi yang penting jalan dulu, aturan mainnya dibuat di tengah jalan, sesuai kebutuhan. Yah, Dedi lagi. Halo Pak Deddy Kobusher. Bapak sebenarnya punya masalah apa sih sama netizen? Perasaan setiap ada kritikan ke pemerintah, Deddy Kobusher ini paling rajin jadi tamengnya pemerintah. Udah gitu, dengan status dia yang sekarang difasilitasi negara buat melayani rakyat, kok malah makin sengak gitu ya? Lah, sekarang dia terang-terangan nyinyirin netizen karena mengkritik kelakuan pemerintah dan anggota dewan yang rapat tertutup di Hotel Fairmont. Ya jelas lah pembelaan si Deddy ini memancing reaksi keras dari netizen yang menilai bahwa rapat semacam ini seharusnya dilakukan secara transparan. Rakyat berhak mengetahui isi revisi Undang-Undang TNI dan bagaimana proses pembahasannya berlangsung. Kalau memang nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, kenapa pembahasannya harus dilakukan secara tertutup di hotel mewah? Apa saking capeknya kalian rapat? Terus bisa langsung check-in di kamar Fairmont. Sikap Deddy yang membela rapat tertutup ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya ini si Deddy ngerti
ngerti gak sih sama isu yang lagi dibahas? Atau jangan-jangan dia cuma bertindak sebagai pembela kebijakan pemerintahan tanpa dasar yang kuat, alias asbun, asal bunyi aja. Makanya sekarang Dedi punya julukan dari netizen yang disebut sebagai tukang sapu rezim. Selesai, udah selesai. Demokrasi negara kita udah selesai. Gua nggak tahu ini bisa secepat ini udah langsung disahin RUU TNI, sedangkan RUU perampasan aset nggak disasahin. Kedepannya bakal gimana negara ini gua nggak ngerti lagi. Bau-bau orde baru udah mulai kecium banget. Militer udah bisa masuk ke kebijakan sosial, ke bisnis. Mahasiswa hari ini turun dan katanya TNI yang sebanyak itu udah siap di DPR, katanya nggak bawa senjata, padahal mahasiswanya ingin mengungkapkan pendapatnya, tapi dijaga sebanyak itu gitu sama Brimob, Polri. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.